Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul referensi model OSI. Materi pertama akan dibawakan oleh saya, yaitu pengertian OSI. OSI atau Open System Interconnection yaitu sebuah model arsitektural jaringan yang terdiri dari beberapa lapisan komunikasi, dan setiap lapisan memiliki fungsi dan peranan yang berbeda-beda tetapi saling berkaitan antara lapisan yang lain. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip OSI. Prinsip OSI terdiri dari 7. Yang pertama yaitu memiliki layer atau lapisan. Yang kedua, memiliki aplikasi layer meskipun memiliki layanan yang berbeda. Ketiga yaitu memiliki transport atau network layer yang sama. Dan kemudian yang keempat, asumsi dasar menggunakan teknologi dan switching. Kelima yaitu punya transport dan network layer yang bisa dibandingkan. Kemudian yang keenam, menggunakan paket switching, bukan sirkuit switching. Selanjutnya yaitu cara kerja OSI. Cara kerja OSI dari host satu ke host yang lain terbilang cukup panjang. Jadi proses yang terjadi pertama kali yaitu aplikasi layer. Aplikasi layer yaitu menyediakan program aplikasi email yang akan digunakan untuk mengirim data ke komputer lain melalui jaringan pada presentasi layer email tersebut. Kemudian dikonversikan menjadi sebuah format jaringan. Kemudian pada sesi layer akan dibentuk sebuah sesi perjalanan data dari mulai dibentuk hingga selesai proses pengiriman. Selanjutnya yaitu pada transfer layer, data tersebut dipecah di bagian-bagian kecil, lalu kemudian akan dikumpulkan pada transfer layer si penerima. Pada network layer akan dibuatkan sebuah alamat dan ditentukan jalan yang akan dilalui oleh data tersebut untuk dapat sampai ke tujuan. Pada data link layer tersebut dibentuk menjadi sebuah frame dan alamat fisik dari perangkap pengirim dan penerima akan ditetapkan. Kemudian pada layer terakhir physical layer, mengirim data tersebut melalui sebuah medium jaringan menuju ke lapisan transport si penerima. Lalu kemudian alur yang sama terjadi pada komputer tujuan, namun dimulai dari layar yang paling bawah atau physical layer hingga ke layar paling atas atau application layer. Selanjutnya yaitu kategori pembagian model referensi OSI. Lapisan atas dari model OSI pada umumnya hanya diimplementasikan pada software. Lapisan tertinggi atau lapisan aplikasi adalah lapisan penutup, sementara di bawahnya terdapat lapisan user atau pengguna. Keduanya saling berinteraksi. Selanjutnya yaitu lapisan bawah. Lapisan bawah OSI mengendalikan persoalan transport data, lapisan fisik, dan lapisan data link. Diimplementasikan ke dalam hardware dan software. Selanjutnya yaitu tabel pemisah antara dua layer tersebut, yaitu layer atas dan layer bawah. Pada layer atas terdiri dari aplikasi, presentasi, session yang bergabung dalam satu aplikasi. Kemudian lapisan bawah terdiri dari transport, network, data link, fisikal yang bergabung dalam satu data transport. Itulah beberapa materi yang saya bawakan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Ayu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membawakan materi tentang lapisan-lapisan layar OSI. Layar OSI ini mempunyai 7 lapisan. Yang pertama itu application layer. Application layer ini merupakan lapisan ketujuh dari model OSI. Berfungsi sebagai antarmuka dan mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Application layer mempunyai protokol. Yang pertama itu HTTP, Hypertext Transfer Protocol, digunakan untuk mentransfer dokumen dan web dalam sebuah web browser melalui www. HTTP juga merupakan protokol yang meminta dan menjawab antar klien dan server. Yang kedua itu FTP, File Transfer Protocol, digunakan sebagai protokol internet yang berjalan dalam layar aplikasi yang merupakan standar untuk mentransfer file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah jaringan internet.
Yang ketiga itu NFS, Network File System. Digunakan sebagai jaringan protokol yang memungkinkan pengguna di klien komputer untuk mengakses file melalui jaringan dengan cara yang sama dengan bagaimana penyimpanan lokal yang diaksesnya. Yang keempat itu DNS, Domain Name System. Digunakan untuk memberikan suatu nama di domain pada sebuah alamat IP agar lebih mudah diingat. Yang kelima itu POP3, Post Office Protocol, digunakan untuk mengambil mail dari suatu mail transfer agen yang akhirnya mail tersebut akan didownload ke dalam jaringan lokal. Yang keenam itu MIME, Multipurpose Internet Mail Extension, digunakan untuk mengirim file binary dalam bentuk teks. Yang ketujuh itu SMB, Service Message Block, protokol yang digunakan untuk mentransfer server-server ke file ke DOS dan Windows. Yang kedelapan itu NNTP, Network News Transfer Protocol, digunakan untuk menerima dan mengirim news group. Yang kedua itu Presentation Layer. Presentation Layer merupakan lapisan keenam dari model OSI. Berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisi oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Presentation Layer mempunyai protokol. Yang pertama itu Telnet, digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host data berjalan secara line text. Yang kedua itu SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, digunakan dalam pengiriman email di internet atau untuk mengirim data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Yang ketiga itu SNP, Simple Network Management Protocol, digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Yang ketiga itu Session Layer. Session Layer merupakan lapisan kelima dari model OSI, berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di level ini juga dilakukan resolution nama. Session Layer mempunyai protokol. Yang pertama itu NetBIOS, berfungsi sebagai penyiaran pesan. Maksudnya, memungkinkan user mengirim pesan tunggal secara serentak ke komputer lain yang terkoneksi. Yang kedua itu NetBEUI, NetBIOS Extended User Interface, berfungsi sama dengan NetBIOS, hanya sedikit dikembangkan lagi dengan menambahkan fungsi yang memungkinkan bekerja dengan beragam perangkat keras dan perangkat lunak. Yang ketiga itu ADSP, AppleTalk Data Stream Protocol, yaitu berfungsi protokol ini memantau aliran data antara dua komputer dan untuk memeriksa aliran data tersebut tidak terputus. Yang keempat itu PAP, Printer Access Protocol, berfungsi printer PostScript untuk akses pada jaringan AppleTalk dan untuk mengendalikan bagaimana pola komunikasi antar node. Yang kelima itu SPDU, Session Protocol Data Unit, berfungsi mendukung hubungan antar dua session service user. Yang keempat itu transfer layer. Transfer layer merupakan lapisan keempat dari model OSI, berfungsi untuk memecah data dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, label ini juga membuat tanda bahwa label telah diterima dengan sukses. Transfer layer mempunyai protokol. Yang pertama itu TCP, Transmission Control Protocol, protokol yang menyediakan layanan penuh lapisan transfer untuk aplikasi. Yang kedua itu UDP, User Datagram Protocol, yaitu protokol connection dan process to process yang hanya menambahkan alamat port, checksum error, kontrol, dan panjang informasi data pada layar di atasnya. Yang kelima itu network layer. Lapisan ini merupakan lapisan dari model OSI, berfungsi untuk mengatur alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui interworking dengan menggunakan root dan switch layer 3.
Network layer mempunyai protokol, yaitu yang pertama IP, Internet Working Protocol, yaitu mekanisme transmisi yang digunakan untuk mentransportasikan data dalam paket yang disebut datagram. Yang kedua itu ARP, Address Resolution Protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk mengatur alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer. Yang ketiga itu RARP, Reverse Address Resolution Protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk mengatur alamat fisik melalui IP komputer. Yang keempat itu ICMP, Internet Control Message Protocol, yaitu mekanisme yang digunakan oleh sejumlah host untuk mengirim notifikasi datagram yang mengalami masalah pada hostnya. Yang kelima itu IGMP, Internet Group Message Protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk memberi fasilitas message yang simultan kepada grup penerima. Yang keenam itu data link layer. Data link layer merupakan lapisan kedua dari model OSI, berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Data link layer mempunyai protokol. Yang pertama itu VPP, Point to Point Protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk point to point pada suatu jaringan. Yang kedua itu SLIP, Serial Line Internet Protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk menyambung serial. Dan yang terakhir itu Physical Layer. Physical Layer merupakan lapisan pertama model OSI, berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya internet atau token ring, topologi jaringan dan pengkabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card niche dapat berinteraksi dengan media, kabel atau radio. Physical layer tidak mempunyai protokol yang spesifik di layer ini. Layer ini bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfernya melalui media seperti kabel dan menjaga koneksi fisik antar sistem. Pada layar ini hanya mengirim bit-bit data. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, saya Ibnu Fikri Saputra. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya. Ya, materi selanjutnya yaitu referensi model DoD layer. DoD model itu pertama kali dikembangkan oleh Department of Defense Amerika. DoD model adalah model pertama yang dihubungkan ke internet. Ya, DoD model hanya terdiri dari 4 lapisan, berbeda dengan OSI layer, OSI model. Ya, terus di antaranya lapisan-lapisan DoD model itu adalah yang pertama itu adalah proses atau application, terus yang kedua host to host, terus yang ketiga itu adalah internet, dan yang terakhir itu adalah network access. Oke, nah ya, cara kerja DoD layer itu persis seperti dengan OSI layer, di mana kita mulai dari lapisan yang paling pertama, yaitu dimana lapisan proses atau application. Ya, data yang dari application itu kemudian diolah turun ke lapisan berikutnya, dimana adalah host to host. Nah, setelah dari host to host kemudian diolah lagi turun ke bawah ke internet. Nah, dari internet terus ke layar yang paling terakhir, yaitu network access, atau pada OSI layer bisa disebut dengan physical. Nah, dari network access itu kemudian pindah lagi ke network access dan kemudian naik per layar sehingga sampai ke proses atau application. Ya, sekiranya seperti itu cara kerjanya. Kali ini saya akan membahas fungsi dari lapisan-lapisan DoD tersebut. Ya, di lapisan pertama itu berfungsi menyediakan service terhadap software yang berjalan pada komputer. Terus di lapisan kedua atau yang disebut dengan host to host berfungsi menyediakan service yang akan digunakan oleh application layer. Terus yang ketiga atau lapisan internet
berfungsi sebagai penyedia fungsi IP addressing. IP addressing bisa kita sudah sering kita temui pada laptop-laptop. IP address itu ada, setiap laptop pasti punya karena terhubung ke internet. Terus lapisan terakhir berfungsi mendefinisikan protokol-protokol dan hardware. Ya, bisa kita lihat di samping sini perbandingan antara DoD model dan OSI model. Ya, di mana di layar pertama pada DoD layer yaitu proses atau application setara dengan layer application, layer presentation, layer session yang ada pada OSI layer. Nah, terus di lapisan kedua DoD layer yaitu host to host setara dengan lapisan transport pada OSI layer. Terus lapisan ketiga dari DoD yaitu internet setara dengan lapisan network yang ada pada OSI layer. Terus lapisan network access yang ada pada DoD setara dengan lapisan data link dan physical yang ada pada OSI layer. Jadi DoD layer itu memiliki kesamaan dengan OSI layer. Hanya bedanya itu beda di jumlah lapisannya. Nah, sekarang kita masuk di bagian protokol-protokol DoD. Nah, jadi di setiap lapisan DoD itu memiliki protokol-protokol seperti lapisan pertama, yaitu proses atau application memiliki protokol seperti Telnet, FTP, SMTP, dan IFTP. Terus di lapisan kedua host to host memiliki protokol UDP dan TCP atau biasa disebut TCP/IP. Terus di lapisan ketiga yaitu internet memiliki protokol IP, ARP, RARP, dan ICMP. Terus yang terakhir itu lapisan network access memiliki protokol Ethernet. Nah, kali ini saya akan jelaskan masing-masing protokol dari setiap lapisan-lapisan tersebut. Kita mulai dari lapisan paling pertama, proses atau application. Nah, di proses application ini ada protokol Telnet. Telnet atau biasa disebut Telnet atau kepanjangannya Telecommunication Network. Nah, protokol ini memungkinkan komputer Anda bisa di remote dari jarak jauh. Maksudnya di remote dari jarak jauh. Jadi Anda bisa mengakses komputer Anda dari jarak yang jauh dengan hanya menghubungkan dengan satu network. Nah, kemudian protokol FTP atau kepanjangannya File Transfer Protocol. Nah, protokol ini protokol ini adalah protokol untuk mentransfer. Seperti misalnya kita mendownload, mengupload. Nah, itu semua itu termasuk di FTP. Dari namanya saja kita sudah tahu File Transfer Protocol. Jadi protokol yang memungkinkan komputer Anda dan komputer orang lain untuk saling mentransfer data. Selanjutnya protokol SMTP atau singkatan dari Simple Mail Transfer Protocol. Nah, di mana protokol ini memungkinkan kita untuk saling mentransmisi email. Ya, seperti contoh dekatnya itu seperti di Google lah, Google Mail lah, saling mengirim email satu sama lain. Ya, kira-kira itulah contoh dekat dari protokol SMTP. Kemudian TFTP, Trivial File Transfer Protocol. Nah, protokol ini mirip-mirip dengan protokol FTP, cuman bedanya TFTP itu versi jadulnya sama kok untuk saling mentransfer file, cuman dengan versi yang jadul. Oke. Selanjutnya lapisan kedua yaitu host to host. Di host to host ini terdapat dua protokol. Protokol yang pertama UDP, dan yang keduanya itu TCP. Oke. Protokol UDP itu adalah singkatan dari User Datagram Protocol, di mana UDP ini bekerja pada lapisan lapisan transport pada TCP/IP yang mendukung terjadinya komunikasi yang tidak andal. Oke. Terus TCP atau TCP/IP. TCP itu merupakan singkatan dari Transmission Control Protocol. Dari namanya saja kita sudah bisa tahu bahwa TCP itu adalah protokol yang mengatur sebuah transmisi data yang ada pada jaringan internet Anda. Oke. Selanjutnya lapisan ketiga
yaitu internet. Nah, di lapisan ketiga ini memiliki protokol seperti IP, ARP, RARP, dan ICMP. Protokol yang pertama itu protokol IP. IP adalah singkatan dari Internet Protokol, di mana IP merupakan alamat atau suatu identitas komputer yang digunakan saat terhubung ke jaringan atau internet. Nah, IP sendiri itu terbagi dua versi, yaitu IPv4 atau IPv6. IP itu memiliki 3 kelas. Ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Tentu saja setiap kelas memiliki netmask atau netmask yang berbeda. Nah, terus protokol yang kedua itu ARP atau Address Resolution Protocol. Nah, protokol ini bekerja untuk mencari tahu MAC address dari suatu komputer yang terhubung di suatu jaringan dengan hanya mengetahui IP address-nya. Terus protokol yang ketiga itu RARP atau kebalikan dari ARP. RARP itu singkatan dari Reverse Address Resolution Protocol. Nah, dari katanya saja dari namanya saja kebalikan. Berarti protokol ini adalah protokol yang mencari atau harus menemukan IP address dari komputer yang terhubung di suatu jaringan internet dengan hanya menggunakan MAC address. Berbedakan dengan yang ARP. ARP mencari MAC address dengan hanya mengetahui IP. Kalau RARP mencari IP dengan mengetahui MAC address-nya. Protokol yang terakhir yaitu ICMP atau Internet Control Message Protocol. Nah, dari namanya saja ada kata message, yang berarti pesan. Nah, protokol ini mengirimkan pesan-pesan kontrol ke komputer kita sebagai pemberitahuan. Nah, misalnya komputer kita mengalami kegagalan di jaringan, maka akan dikirimkan pesan-pesan error. Ya, salah satu contohnya itu destination unreachable. Itu salah satunya. Kemudian tak cuman pesan error, pesan sukses pun atau pesan berhasil pun dikirimkan ke kita, yaitu query message namanya. Nah, itu akan dikirimkan juga ke kita. Jadi ICMP tidak hanya pesan error, tapi pesan sukses pun juga dikirimkan. Terus di lapisan terakhir yaitu network access hanya memiliki protokol Ethernet. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, Ethernet itu port untuk menghubungkan kabel untuk menghubungkan kita ke jaringan melalui kabel namanya kabel UTP yang dipakaikan dengan konektor RJ45. Nah, setiap komputer atau setiap laptop pasti memiliki Ethernet, tidak mungkin tidak memiliki itu, karena tanpa Ethernet kita tidak bisa terhubung ke internet jika komputer atau laptop itu tidak memiliki koneksi wireless atau yang biasa disebut dengan Wi-Fi. Oke. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai referensi DoD layar. Oke. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.